Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Taman Fatulemo di Kota Palu. Alhamdulillah keadaan cerah. Hari ini saya membuka pagi hari ini Kamis Manis di Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita mengisi waktu dengan olahraga. Olahraga pagi hari itu penting untuk menjaga kita punya stamina satu hari. Jadi kesuksesan itu dibangun bukan dalam satu membalikan telapak tangan, bukan. Jadi kesuksesan yang benar adalah kita bangun setiap hari. Kalau teman-teman menang hari ini, menguasai harinya teman-teman, maka step by step ini kan sedikit demi sedikit menjadi bukit. Kesuksesan itu adalah tabungan aktivitas yang produktif yang teman-teman lakukan setiap hari. Jadi bukan berarti teman-teman bekerja hari ini langsung sukses, tidak kan? Pasti ada proses. Bisa kita lihat kesuksesan orang itu berproses tahun ke-3, tahun ke-5, tahun ke-10 baru kelihatan. Sama seperti kita berolahraga. Hari ini kita olahraga belum tentu kita langsung sehat. Tapi kalau kita lakukan dengan konsisten, komitmen, tidak terputus, insya Allah kita akan dapatkan tubuh kita, stamina kita lebih kuat. Stay teman-teman, fokus bagaimana caranya kita menjadi lebih baik daripada hari kemarin, yaitu kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadikanlah pelajaran, jadikanlah sebagai motivasi, jadikanlah sebagai inspirasi orang-orang yang sudah luar biasa pencapaiannya. Mereka adalah bukan orang sembarangan, pasti mereka punya habit, punya kebiasaan produktif sehingga mereka bisa sukses. Oke, sebenarnya arti kesuksesan yang sebenarnya apa? Oke, nah di zaman dulu dengan belum adanya media sosial seperti saat ini, orang mungkin hanya membandingkan dirinya dengan tetangganya, dengan temannya, dengan keluarganya. Tetapi dengan fenomena media sosial yang sangat cepat sekarang, perbandingan bahkan bisa lintas negara gitu. Nah, jadi sebenarnya poin kesuksesan itu yang pertama teman-teman adalah kita melihat artinya itu bukan dari perbandingan dari orang lain, perbandingan dari public figure, siapapun dia. Nah, dalam ajaran agama Islam, intinya Nabi Muhammad mengatakan bahwa bersabda, jadilah lebih baik daripada hari kemarin. Jadi poinnya adalah kita membandingkan diri kita dengan kemarin, gitu. Jadi kalau kemarin kita punya pencapaian 1, minimal pencapaian tahun ini berkembang menjadi 1,1 atau 1,2. Intinya setiap tahun ada perubahan. Nah, untuk esensi kesuksesan sendiri, saya adalah salah satu mentor MDRT. Jadi ada satu yang namanya keseimbangan kesuksesan or life concept. Jadi ada 8 pilarnya. Jadi 8 pilar itu yaitu ini, nanti teman-teman bisa lihat di internet. Jadi poin utama dari 8 pilar ini bukan cuma berbicara mengenai income, bukan berbicara hanya mengenai penghasilan yang besar. Yang nomor 1 di situ kesehatan. Tidak ada kesehatan poin pilar nomor 1. Kenapa kesehatan duluan? Karena teman-teman kita seperti angsa yang bertelur emas. Jadi bukan berarti kita punya mimpi yang besar, kita tidak memperhatikan kita punya kesehatan. Yang menghasilkan semua harta aset yang kita miliki saat ini yaitu diri kita sendiri. Jadi soft skill dan aset paling mahal yang kita miliki adalah diri kita sendiri, bukan harta yang kita miliki saat ini. Jadi yang nomor 1 adalah kesehatan. Sehingga dalam pilar ini yang nomor 1 adalah kita jaga pola hidup, yaitu pola sehat. Tetapi dari pilar ini ada pilar yang lain harus kita seimbangkan, yaitu masuk ke family, kemudian masuk ke spiritual, kemudian masuk ke sosial, kemudian masuk ke development diri, peningkatan diri. Kemudian kita bisa masuk ke finansial, kemudian masuk ke karir. Nah, 8 pilar ini harus seimbang, tidak boleh ada salah satu yang timpang. Kalaupun ada yang timpang, kita harus memperbaikinya. Berapa banyak orang kita temui karirnya hebat tapi keluarganya hancur. Berapa banyak orang kita temui dia punya karir hebat tapi integritasnya, nama baiknya. Intinya kesuksesan itu bukan cuma berbicara keuangan. Jadi teman-teman kalau melihat ada orang flexing, punya mobil baru, punya rumah baru, punya harta aset, itu teman-teman cuma baru 1 pilar. Kita harus melihat 8 pilar
kesuksesan whole life konsep ini harus seimbang yang tadi saya sampaikan. Tetapi ingat, untuk mendapatkan kehidupan kesuksesan yang seimbang ada 8 pilar itu yang teman-teman harus ketahui. Oke, saya juga saat ini masih belajar banyak. Saya hanya bisa sharing kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.